wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk saat ini masih aman, masih kondusif, belum ada bencana dan musibah yang terjadi kepada kita, alhamdulillah, dan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Salawat beserta salam kita untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, mungkin kita semua sudah mendengar perkembangan kondisi terkini yang terjadi di Poso, Mamuju dan Palu, Mamuju dan Donggala. Baik. Saya punya sahabat yang memberangkatkan, ini dari TNI Angkatan Udara di Makassar, yang memberangkatkan pesawat Hercules dari Makassar ke Palu. Informasi yang paling akurat adalah bahwa pesawat tidak bisa masuk lagi, dan pesawat yang di dalam juga tidak bisa keluar. Ibarat bahasa pihak TNI Angkatan Udara, Hercules satu-satunya pesawat yang bisa diandalkan, itu pun kena sandera oleh penduduk dan masyarakat. Kena sandera maksudnya apa? Karena orang berlomba-lomba ingin keluar dari Palu. Orang tidak bisa bertahan hidup di sana karena semuanya sudah tidak ada. Makanan tidak ada, minuman tidak ada, listrik tidak ada, semua fasilitas hancur. Jadi mau bertahan hidup bagaimana? Akhirnya masyarakat menjarah kemana-mana. Toko-toko yang ada dijarah sampai bablas. Masyarakat sudah menjarah rumah-rumah penduduk. Dan hadis Nabi tentang akhir zaman seolah-olah sedang kita saksikan saat ini, tapi di Palu, Mamuju dan Donggala. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bantuan yang masuk ke sana saat ini hanya melalui Hercules. Menurut pengakuan dari TNI AU yang ada di sana, yang ada di Makassar, bahwa pesawat baru saja mendarat, langsung dikepung, langsung dipenuhi dan diperebutkan bantuan-bantuan tersebut tanpa sempat dikoordinir dan tanpa sempat dibagi-bagikan secara benar. Orang sudah kayak bukan orang lagi saat ini kondisinya di sana. Kaum muslimin yang kami muliakan, dan masyarakat saking inginnya keluar dari Palu, Hercules yang ada itu mereka sandera, dalam artian mereka penuhi Hercules itu sampai ke ban-bannya, mereka bergelantung di ban itu. Gimana mau terbang? Baling-balingnya pun mereka isi, yang udah nggak masuk akal karena mereka tidak ingin lagi tinggal di sana. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, setelah tsunami yang kita saksikan, ada dua kejadian alam yang juga membuat kita merinding, dan ini hanya akhir zaman bisa terjadi. Kalau tidak mungkin bisa terjadi yang kayak gitu. Apa yang lainnya? Yaitu kita lihat adanya tanah yang bergerak, membawa bangunan-bangunan, tower-tower listrik, di bawahnya bergerak seolah-olah kapal induk sedang membawa bangunan itu di laut lepas. Bergerak, ya, kemudian tenggelam langsung. Itu yang pertama. Di daerah lain, betul-betul penduduk sekitar mengatakan terbelah tanah, menganga, maka apapun yang ada di atas akan langsung masuk ke dalam. Terbelah tanah, menganga begini. Uniknya setelah itu kembali bertaut, kembali bertemu. Kayak benar-benar azab, saudaraku. Maaf, saya ikut pilu, sedih karena banyak juga orang-orang soleh di sana. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah ketika Rasul bacakan ayat surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan bencana yang akan Allah datangkan, dan bencana itu tidak hanya khusus kena kepada orang yang berbuat dosa saja, tapi kamu yang baik-baik, kamu yang soleh-soleh, yang taat-taat akan ikut merasakan bencana tersebut. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, sekalipun yang taat dan soleh-soleh ada di sana?" "Iya," kata Rasulullah.
Tapi untuk mereka adalah pengampunan dosa. Matinya mereka syahid. Orang-orang soleh yang beriman ya. Tapi masalahnya kaum muslimin yang kami muliakan, rumah hancur. Usaha menjadi hilang. Semua fasilitas umum semuanya menjadi hancur. Apapun kehidupan menjadi rusak. Dan kalau sempat kita tidak mati, maka kita merasakan hidup bercandu mati. Kata orang itu lebih rancak mati lah daripada hidup. Ini yang sekarang ini dialami oleh saudara kita di Sulawesi Tengah sana. Dan sekarang menjalar ke Sulawesi Barat. Sulawesi Timur sekarang ada warning. Akan ada gempa yang sangat besar menyusul di Sulawesi Timur. Kemudian akan menimbulkan tsunami yang lebih tinggi lagi. La haula wa la quwata illa billah. Kondisinya begitu sekarang, saudaraku. Pihak TNI AU memohon, jangan dulu ada yang masuk ke Palu. Jangan ada yang masuk ke Palu. Kalau dari FPI membuka pendaftaran resmi, siapa yang mau berangkat, dan bantuan-bantuan apa, dan FPI juga membuka, FPI teruji ya, FPI betul-betul sangat teruji kemampuan mereka dalam menangani bencana besar, mulai dari tsunami Aceh dulu, sampai Lombok kemarin. Mereka yang tampil paling di depan. Sekarang di Poso, di Palu. Tapi peringatan dari TNI AU, jangan ada yang berangkat. Namun kalau FPI mengatakan ada pendaftaran untuk yang mau berangkat sebagai relawan dan menyalurkan bantuan-bantuan, percayalah FPI pasti punya jalan. Maka saya merekomendasikan dan sangat menganjurkan bantuan-bantuan kemanusiaan kita kalau bisa disatu tabungkan saja. Tabungan bantuan kemanusiaan FPI yang ada di HP saya. Nanti mudah-mudahan juga ada di HP saudaraku, masukkan ke rekening mereka. Ya, resmi. Ini saya terima langsung dari Ustadz Sobri. Sobri Lubis. Beliau adalah Ketua Umum FPI untuk Indonesia. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai, saya tidak mengecilkan peranan daripada lembaga-lembaga NGO-NGO kemanusiaan yang lain. Tetapi saat ini yang saya lihat yang paling besar punya peranan di sini saat ini ya adalah FPI. Baik, kita lanjutkan hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kondisi yang ada di Palu sekarang, Mamuju dan Donggala ini akan meluas dan melebar. Wallahi, waktu itu tanggal 28 September menjelang maghrib, pas azan maghrib, saya sedang ada di hotel bintang, ada di hotel lantai 10. Saya dengan istri saya di Makassar. Sampai ke Makassar goncangan itu saya rasakan. Dan sampai hari ini bagaimana menurut warga setempat daripada Palu dan sekitarnya, mereka mengatakan listrik tetap mati, bau bangkai dan amis di mana-mana sudah menyebar, sementara banyak yang belum bisa dievakuasi atau dikeluarkan dan ditemukan mayatnya, sangat banyak. Rumah-rumah rata-rata yang runtuh itu masuk ke dalam tanah 2 atau 3 meter. Mengerikan ini Pak. Masuk, jadi masuk ke dalam kayak amblas. Dan saya buka di Google, ternyata bukan isu. Di sana disiapkan sebuah kawasan, bukan sebuah kawasan ya, semacam isyarat simbol mata Dajjal. Dan memang ada di tepi pantai dibuat simbol mata Dajjal. Pada hari kejadian gempa itu di Mamuju ya, sedang akan diadakan ritual syirik yang luar biasa syiriknya ya. Dan langsung dilanda oleh gempa dan dilanda oleh tsunami. Entah selamat mereka atau tidak. Biasanya itu ribuan orang yang hadir dalam acara itu. Acara-acara betul-betul super syirik, menghadirkan dukun-dukun pakar, ya, dukun-dukun pakar dan para ahli-ahli syirik. La haula wala quwata illa billah. Satu lagi wahai hamba Allah yang kami muliakan. Ustadz Gus Nur, kenal dengan Ustadz ini? Gus Nur atau Cak Nur, beliau aslinya orang Jawa Timur. Pindah ke Sulawesi, ke Palu. Di Palu beliau buka pesantren. Keluarganya dari sana. Hari Kamis menjelang Jumatnya kejadian bencana, beliau sedang ada di Pekanbaru. Kejadian ini kan hari Jumat. Kamis itu beliau mengatakan, Banser Palu mengadukan saya ke Polda. Lalu tiba-tiba muncul statusnya sebagai tersangka. Cepat sekali jadi tersangkanya. Dan saya dipanggil. Ingat katanya, Allah Maha Bangun, Allah Maha Hidup, Allah Maha Membalas. Saya tidak akan membalas kalian, tapi mulai detik ini catat oleh kalian. Kata beliau, mulai detik ini catat oleh kalian, akan terjadi hal yang paling tidak kalian sukai dalam hidup kalian. Allah yang Maha melakukannya.
Ini orang sekelas Gus Nur berkata Kamis, maka Jumatnya terjadi bencana besar di Palu. Dan untuk kantor Kapolda sendiri malah tenggelam di Palu tersebut. Bayangkan saudaraku, bagaimana dengan Habib Rizik Syihab yang betul-betul mengalami kezaliman yang berlapis-lapis saat ini di Mekah. Dosa apa yang sedang ditanggung oleh pemerintah Republik Indonesia ini? Demi Allah, seandainya beliau tidak dikembalikan dengan aman, dengan nyaman, saya memastikan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, itu keturunan kandung Rasulullah, ulama, pejuang dan imam umat Islam di Indonesia. Maka yang terjadi adalah lebih buruk daripada kita bayangkan. Dengar dan simak kata-kata saya ini. Pulangkan beliau dengan selamat, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rangkul para ulama. Jangan lagi jadikan ulama sebagai target. InsyaAllah Allah akan kembalikan tenang Indonesia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kebalikan yang dilakukan, Musa berhadapan dengan Firaun, Firaun Allah tenggelamkan. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrus, Namrus Allah habisi. Ya, coba baca dalam sejarah. Rata-rata para nabi, para rasul yang ahli warisnya sekarang adalah ulama. Apabila dizalimi, diperangi, Allah akan hancurkan pihak penguasa yang sedang menzalimi dan sedang memerang itu. Moga-moga ceramah saya ini sampai ke telinga para pemimpin-pemimpin kita di atas ini. Dan semoga media ini bisa menjadi penyambung berita. Dan ingat, konsep keyakinan para sahabat seluruhnya bulat, sama. Siapapun sahabatnya bercerita sama. Bila gempa terjadi pada satu negeri, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penduduk negeri itu sudah melakukan dosa yang hanya Allah yang maha tahu sejenis apa dan seberat apa dosanya. Tapi dalam sejarah, dosa-dosa yang paling Allah benci termasuk dosa fahisyah. Nah, Rasulullah menjamin, memastikan apabila di suatu negeri fahisyah sudah merajalela, maka Allah pasti gempakan negeri itu. Fahisyah ini apa Ustaz? Yang berkaitan dengan seks, yang berkaitan dengan zina, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan lucah. Dan Palu termasuk di antara yang paling banyak LGBT-nya. Jangan salah-salah saudaraku, ini perlu kami beritahu semua. Karena Padang juga termasuk yang banyak. Nomor 1 Sumatera Barat yang paling banyak LGBT-nya adalah Padang. Kalau pemerintah kota Padang tidak serius menghentikan, karena hanya pemerintah yang mampu menghentikan, ulama hanya pandai bercuap-cuap, menyampaikan dan menasihati, hanya pemerintah yang sanggup menghentikan. Jika tidak dihentikan, pasti Padang akan mengalami yang lebih parah daripada Palu. Dengar ini baik-baik. Sampaikan ini kepada wali kota Padang sama gubernur Sumatera Barat. Bukit Tinggi juga termasuk LGBT-nya tidak kalah sengitnya. Payakumbuh dan Solok. Saudara-saudaraku, apabila para pemerintah di suatu daerah tidak serius dengan para alim ulamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya, rasakan bencana akan Allah datangkan dan lebih berat, lebih besar daripada yang sudah-sudah. Ini tahun akhir zaman. Bila kita tidak bergerak serentak dan bersama, selesai, sudah tamat kita. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ini hari kemarin ini hari di NTT 4,4 gempanya pagi tadi ya. Kemarin di Blitar. Kemarin di Blitar. Gempa di Blitar 4,4. Di NTT gempa yang juga cukup besar skalanya. Masya Allah. Di Lombok mengalami gempa juga pada hari ini 6,5, 6 sampai 7 skala Richter. Ini akan terus berkelanjutan. Dan apa yang dikhawatirkan BMKG awal tahun ini maksudnya, ini akan terjadi kayaknya bahwa Jawa itu ada beberapa sesar lempengan yang cukup parah dan besar. Apabila kontinu gempa seperti ini, dikhawatirkan Jawa akan mengalami gempa bisa di atas 8,9 sampai 9,5 skala Richter. Jakarta yang akan ikut menanggung di antara gempa besar itu dan sampai ke Cirebon. Bogor, mulai daripada Banten dan seterusnya sampai ke Cirebon. Lalu dari pihak Jawa, Jawa Tengah, ya, sampai Yogyakarta dan sebagainya. Wahai hamba-hamba Allah, demi Allah, pada tahun pemerintahan sekarang ini saya menyaksikan bagaimana LGBT lenggang kangkung dan ulama dizalimi pada rejim ini. Saya benar-benar merasakan itu dan Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Allah sangat murka ketika Aceh membunuh. Waktu DOM dulu masih ingat. Ya, daerah operasi militer untuk Aceh. Bagaimana orang-orang begitu mudah melayang nyawanya di sana. Anak-anak pesantren, kiai pesantren, ya kan?
ustaz-ustaz, para pendakwah, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, begitu cepat nyawanya melayang karena ditembakin oleh OTK, orang tak dikenal. Disitulah puncak kemarahan Allah Subhanahu wa taala, di samping fahisyah juga jalan. Makanya 200.000 orang lebih hanya dalam 10 menit Allah sikat. Gembung-gembung kayak kerbau semua telanjang bulat. Jadi mayat. Banda Aceh hilang. Ini akan terjadi kaum muslimin dan terus terjadi. Siapapun yang menyakiti para ulama, pemerintahan manapun yang memerangi ulama, Allah pasti hancurkan pemerintahan itu. Jangan sekarang ada yang takbir-takbir ya. Karena kita sedang menyampaikan suatu ancaman langit dan semoga penyampaian ini sampai ke telinga para pemimpin dan penguasa. Jika kalian sibuk minjam utang sana, berutang sini untuk membangun, Allah hancurkan semua bangunan itu. Utang tetap kita pikul. Semua bangunan hancur. Sementara banyak yang meninggal dunia. Banyak yang harus binasa. Apakah ini hasil daripada kerja keras kalian menyakiti para ulama? Berhentilah menyakiti para ulama. Berhentilah memerangi para ulama. Ulama yang saya maksud adalah ulama pembela Islam. Ulama pejuang yang istiqomah. Bukan ulama-ulama penjilat, bukan ulama-ulama yang mengetok pintu-pintu penguasa, yang mencari kedudukan dan pangkat jabatan, bukan ulama-ulama begini. Mereka-mereka terlalu lusus, maling-maling. Tetapi ulama yang benar adalah ulama-ulama yang menyampaikan kebenaran sekalipun pahit. Inilah ulama yang akan kita simak. Wahai Imam Syafi'i, ulama seperti apa yang akan kami dengar di masa-masa fitnah? Imam Syafi'i menjawab, ulama yang paling dibenci oleh orang-orang munafik. Kita sudah tahu siapa orang munafik di Indonesia ini kan? Oleh orang kafir, maka ulama itulah yang paling pantas untuk kalian dengarkan. Wahai masyarakat dan warga Bukit Tinggi yang saya cintai, jika Bukit Tinggi tidak ingin diratakan oleh Allah dengan azab, LGBT nomor 1 wajib ditutup. Siapa yang diantara kita ada dari pihak Pemda, Pemko dan sebagainya, tolong kerahkan semua kekuatan yang kalian miliki. LGBT di Bukit Tinggi wajib ditutup. Harga mati. Apanya harga mati? Kalau tidak ditutup, biar kita mati menghadapi mereka. Jijik kita melihat kaum lesbi dibiarkan, kaum gay di mana-mana menyebarkan maksiatnya, dan ini memancing azab yang paling cepat. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pemerintah yang ada di negeri yang tercinta ini, Republik Indonesia ini, jangan main-main dengan dosa dan maksiat. Allah telah turunkan ayatnya berulang-ulang dan berulang-ulang. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Bencana, musibah, petaka yang terjadi di darat dan di laut seluruhnya karena dosa manusia, kata Allah. Mau ngomong apa lagi? Itu itu gesekan lempeng bumi yang bergerak, bla 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 bla. Ya, kalian punya cerita tentang sebab. Kalian bercerita tentang akibat. Apa kalian tidak pernah memahami bahwa semua itu tidak akan terjadi kecuali biiznillah, kecuali dengan izin, dan Allah izinkan apabila kalian sudah melanggar. Apabila kalian sudah melanggar, Allah akan izinkan. Bumi ini tiap hari menjerit. Kata Rasulullah, ketika ada orang berbuat dosa di sebuah daerah, tanah daerah itu menjerit kepada Allah karena Allah dimaksiati. Bumi tidak sanggup melihat Allah dimaksiati. Bumi menjerit, ya Rabb, wahai Rabb, izinkan aku menggoncangkan badan biar mereka mati ditimbun oleh reruntuhan bangunan mereka. Izinkan aku membelah badan biar mereka kutelan hidup-hidup. Hari ini terjadi di sana. Allah masih menahan. Allah masih menahan. Allah masih beri kesempatan pada penduduk yang soleh-soleh sekitar itu untuk memperbaiki kondisi maksiat yang ada. Kalau kita diam-diam saja di Bukit Tinggi, kalau kita semua yang di Bukit Tinggi diam-diam saja, saya pastikan Aur akan hancur. Pasar Bukit Tinggi akan habis. Rumah-rumah akan rata dengan tanah. Merapi akan Allah izinkan mengamuk. Singgalang pun akan Allah izinkan melakukan actionnya. Maka tidak ada di antara kita akan hidup nyaman dan tenang setelah ini kalau kita masih berpangku tangan. Desak pemerintah yang ada, desak Pemko yang ada. Semua LGBT wajib disikat habis. Ini tidak bisa ditawar-tawar nih. LGBT. Dan jangan coba-coba sekali lagi mendiskriminasi para ulama-ulama pejuang. Jangan coba-coba menzalimi mereka, memfitnah mereka, menangkap mereka. Kalian berhadapan dengan yang maha perkasa, yang maha hidup dan maha menjaga. Ulama-ulama ini berbahaya.
Jangankan menyakiti mereka, menghibah mereka saja. Fa inna luhumal ulama masmum. Menggunjingkan para ulama, dagingnya para ulama itu beracun. Dagingnya para ulama itu beracun. Maksudnya apa? Menggunjingkan itu kan sama dengan makan bangkai. Sementara dagingnya para ulama itu beracun. Menggunjing saja berbahaya, apalagi memfitnah ulama. Stop, wahai pemerintah. Stop, wahai pemerintah. Kalian yang dari atas sampai ke bawah, stop. Masih banyak orang-orang soleh di antara kalian. Bergeraklah, wahai yang soleh-soleh. Wahai pemimpin-pemimpin, wahai penguasa-penguasa yang ada. Banyak di antara kalian takut kepada Allah. Bergeraklah. Bela para ulama. Dan bela Islam tanah air ini. Dan tutup semua pintu-pintu maksiat yang ada. Semoga Allah selamatkan negeri kita. Nggak ada jalan, Pak. Silakan berutang 10.000 triliun lagi. Lalu bangunlah. Allah hancurkan itu. Allah hancurkan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf saudaraku, ini malam saya agak lain. Dan kajian saya cuma hanya bisa sampai Isya. Saya tidak bisa melanjutkan. Habis Isya, saya harus bertolak. Saudaraku yang saya cintai, ini malam wajib bagi kita tanpa terkecuali membantu Palu. Membantu Mamuju. Wajib bagi kita. Dan malam ini juga setiap kita harus berinfak. Wajib bersedekah. Dan Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman yang tidak mengeluarkan infaknya. Oh, kebutuhan orang sana itu tiap hari, Pak, karena makannya tiap hari. Jadi kalau Bapak sudah berinfak 2 hari yang lalu untuk Palu, jangan bilang hari ini nggak perlu lagi berinfak buat mereka. Minimal 1 hari dalam sebungkus nasi mereka makan sehari, betul tidak? Maka berarti sebungkus nasi berapa? 15.000, 10.000 yang murah, maka 10.000 1 hari. Ibaratnya begitu. Kita tanggung 1 orang saudara kita di sana. Sedangkan anjing yang kehausan di tengah gurun Sahara oleh seorang pelacur diberikan air, bagaimana? Hadis Nabi mengatakan, Allah terima kasih pada pelacur ini dan Allah ampuni dosanya. Masya Allah, itu anjing, Pak. Ini orang. Berinfak. Ibu-ibu semuanya, keluarkan harta-harta kita yang terbaik. Ya, malam ini kita harus mengeluarkan harta-harta kita yang terbaik. Dan besok kalau ada penggalangan lagi jangan stop. Apa yang ada di kantong kita keluarkan, walau hanya sebungkus nasi. Sementara di sana, rumah-rumah tidak ada yang bisa ditempati. Mereka butuh tenda-tenda dan lain-lainnya. Biarkan kita percayakan kepada FPI dan NGO-NGO amanah lainnya. Ya. Nah, ini malam, saya berharap bantuan ini kita buat atas nama Masjid Jami' Tigo Baleh. Lalu kita kirimkan ke rekening FPI. Saya minta kirimkan ke rekening FPI. Ya, yang disebarkan oleh pimpinan umum FPI Indonesia. Saya bukan orang FPI, tetapi saya mencintai FPI dan saya siap untuk bersama-sama dengan mereka dalam rangka membela Islam ini. Bagaimana dengan antum semua? Jangan pula mengatakan, ini Ustaz, jangan-jangan dia orang FPI. Memang kalau iya kenapa? Kalau iya kenapa? Saya bangga melihat FPI dengan apa yang dilakukannya selama ini. Dan saya bangga melihat organisasi yang terorganisir dan kuat, cukup kokoh dan kuat di Indonesia. Bergerak di bidang amr bil ma'ruf, nahi anil munkar. Yang menyebabkan para sahabat dipuji oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 111. Yaitu, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian inilah umat yang terbaik, bangsa yang terbaik yang pernah dihadirkan ke tengah-tengah manusia. Kerjaan kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, yang punya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar di Indonesia yang paling konsen dan yang paling fokus, tidak peduli dengan apapun yang terjadi, adalah FPI. Kalau Anda dan antum semua takut dikatakan orang FPI, maka berarti antum tidak suka dinisbatkan oleh Allah dengan Al-Quran surah Ali Imran ayat 111. Orang-orang yang menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Baik, saya mencintai FPI. Saya mencintai HTI yang dikatakan oleh Setelaran Indonesia. Kenapa? Mereka ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana saya mencintai MMI, saya mencintai Wahdah Islamiyah, saya mencintai Nahdlatul Ulama yang garis lurus, saya mencintai Muhammadiyah, saya mencintai Hidayatullah, saya mencintai Jama'atut Tabligh, saya mencintai seluruh yang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencintai tidak berarti kita dinisbatkan kepada salah satu di antara itu. Sekarang saya katakan, ayo bawa ke FPI. Saya percaya dengan FPI untuk saat ini. Selama ini mereka terkenal paling di depan bersama dengan NGO-NGO lainnya. Baik ibu bapak yang kami muliakan, semoga Allah berkahi ibu bapak semuanya. Dan nasihat saya pada malam hari ini,
Ini kemungkaran sekarang ini, dosa sekarang ini Allah bayar cash. Jadi nggak lagi tunda-tunda. Biasanya yang sudah-sudah Allah kasih tunda dulu. Hai bumi, tahan. Hai langit, tahan. Hai laut, tahan. Itu selama ini yang Allah umumkan dalam hadis qudsi. Allah rahmatnya meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Sehingga sering sekali Allah menahan bencana yang harusnya terjadi di darat atau di laut karena rahmat Allah itu. Tapi hari ini akhir zaman Allah izinkan langit dan bumi serta laut bayar cash setiap dosa yang dibuat. Hati-hati wahai ibadah Rahman. Mau Bukit Tinggi dihancurkan Allah? Mau rumah kita dihabisi, keluarga kita melayang nyawanya, mau? Pertama sekali LGBT wajib dipadamkan oleh penguasa. Dan yang mendesak penguasa cuma kita. Kalau ada di antara kita yang posisinya sedang di Pemko dan sebagainya, maka wajib bergerak. Semoga wali kota Bukit Tinggi, semoga jajarannya ke bawah, semoga Polres kita, Kapolres kita dan lain-lainnya semuanya bergerak serentak. Begitu juga yang di Payakumbuh, ya, apalagi yang di Kota Padang. Jika tidak, di bawah angin lalu saja kata-kata menyokoh, maka saksikanlah beberapa bulan yang akan datang. Atau mungkin dalam waktu cepat. Saya tidak mengancam-ancam, Pak. Karena ini memang sedang tunai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah, ibadah Rahman. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan dan kami cintai. Astaghfirullahaladzim. Li walakum wa la hawla wa la quwata illa billah. Dan jadi nasihat terbesar saya adalah LGBT wajib dipadamkan. Fahisyah, zina-zina. Ini satu lagi, Pak. Kita buat sebentar azannya, ya kita pending sebentar. Karena habis ini saya langsung tutup ini, saya langsung close. Bapak Ibu yang kami muliakan. Satu lagi. Rata-rata pariwisata dibuka di mana-mana. Dengan bangganya pemerintah kota, pemerintah kabupaten, berbangga-bangga dengan fasilitas yang mereka buat untuk pariwisata. Bagus. Nggak salah itu. Tapi kalau nggak dibarengi dengan undang-undang yang ketat untuk menjaga agar jangan sampai fasilitas yang dibangun itu malah di situ pencetak maksiat dan dosa yang bisa menghasilkan bencana dan musibah, wajib dihentikan pembangunan tersebut. Ya, kalau kira-kira yakin bisa dikawal, bisa diatasi, bisa dibantu dan dilindungi dengan undang-undang yang cukup berwibawa, insya Allah silakan teruskan. Tapi kalau tidak, pariwisata-pariwisata yang sudah dipersiapkan, yang sudah dibangun, sebaiknya cepat tutup. Sampai kita memastikan pemerintah kita mengawalnya dengan hukum yang sangat tajam, hukum yang sangat kuat dan keras. Bukit Tinggi, Solo, Payakumbuh, Kota Padang, dan lain-lainnya sedang berlomba-lomba membangun untuk pariwisata. Lombok, mungkin antara kita yang kenal dengan salah seorang yang dulu pernah mengajarkan ilmu bela diri, pedang, samurai, segala macamnya ya. Dia adalah orang Lombok. Beliau mengatakan, demi Allah, dulu tidak ada bencana-bencana ini apa-apa. Tapi setelah tempat-tempat kami yang dibuatkan terbuka untuk para wisata dan mereka kondomnya mulai berserakan di mana-mana, minum-minuman kerasnya berserakan di mana-mana, ya, banyak villa-villa, cottage-cottage, tempat-tempat maksiat dan bermesum. Itu banyak di mana-mana, maka banyak bencana-bencana ini terjadi. Nah, ini jangan sampai apa yang diakui oleh saudara kita yang ada di Lombok ini juga terjadi di berbagai kota di seluruh Indonesia. Silakan buat pariwisata, tapi dikawal ketat. Jangan ada dosa dan maksiat dibuat. Ya, demikian. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan mohon maaf lahir batin kalau kajian kita hanya sampai salat Isya ini saja dan insyaallah pertemuan kita akan dilanjutkan 2 minggu yang akan datang. Karena bisa jadi bencana-bencana besar lainnya akan menyusul dan merata nanti ke seluruh Indonesia. Karena ada prediksi dari luar negeri bahwa Indonesia khususnya Jawa akan bisa terjadi gempa di atas 9,5 skala Richter. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Sementara LGBT juga cukup kuat di kita. Dan penganiayaan, penzaliman ulama dari seluruh provinsi terjadi. Kepada Syekh Tengku Zulkarnain, kepada Ustadz Abdul Somad, kepada saya yang ada di Sumatera Barat. Ya, masing-masing ulama dari berbagai provinsi mengalami tekanan yang khusus sendiri. Dakwah saya sudah mulai pula sekarang di band di mana-mana. Ya, kita sudah tahu siapa yang punya andil dan peranan di belakang itu. Kalau ini dibiarkan, maka tamat kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan pernah berhenti, terus bergerak. Betul tidak? Kita tidak akan pernah berhenti, terus berjuang, terus berbuat dan tidak akan pernah berhenti bersama para alim ulama menegakkan Islam.
Dan kabar gembira untuk kita semua, masa depan adalah untuk kita. InsyaAllah masa depan adalah demi kejayaan dan ketinggian Islam. Tak lama lagi, insyaAllah ta'ala, Islam akan memimpin seluruh dunia. Tetapi sebelum itu, akan banyak ujian-ujian berat, baik alam, sosial, politik, ekonomi, dan lain-lainnya, yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita. Semoga lulus semuanya. Orang yang lulus hanyalah yang imannya kokoh, imannya kuat, dan amal solehnya banyak, dan dia terus beramal dalam perjuangan Islam bersama para ulama-ulama yang setia dan istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nastaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdik.